Hai semuanya, baik lagi di channelnya Uncle Joe, channel channel bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi apa kabar kalian semuanya yang nontonin channel Uncle Joe? Gimana sehat ya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja. Di tengah pandemi ini, setelah seperti yang kalian lihat sama-sama, kita melihat sama-sama banyak pemecatan banyak karyawan yang dirumahkan, banyak semuanya banyak melockdown diri di rumah, banyak yang mulai kesulitan secara keuangan, bahkan terdampak sama gua juga gitu. Gua sendiri kafe di sini yang berharap keramaian malah nggak ramai sama sekali gitu. Jadi terdampak sekali dan karyawan pun banyak yang dirumahkan. Jadi tapi satu sisi ini adalah satu momentum buat teman-teman semua, buat kita semua untuk memulai sesuatu dari rumah, persis seperti yang udah gue sampaikan di workshop. Nah, jadi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tepatnya, 2017 akhir, 2018 awal, gue sharing tentang workshop bagaimana membangun bisnis kedai kopi low budget ya. Dan terbukti bahwa yang low budget inilah yang apa ya, yang on track gitu. Memang harus low budget di era sekarang, di pandemi begini. Semuanya online sekarang, persis seperti materi workshop yang gue sampaikan udah 26 kali gue mengatakan hal yang sama, bahwa era sekarang tuh eranya digital, eranya era internet ya. 2 tahun yang lalu di workshop pertama sampai ke workshop 26, gua selalu mengutip kata-katanya si Bill Gates. Dia bilang, if you build the business without internet, you not build the business. Nah, hari ini semuanya orang seketika langsung masuk ke dalam internet, online, semuanya online. Nah, sekarang pertanyaannya gini, terus kita di rumah ngapain? Daripada kita diam aja, daripada kita nggak tahu mesti gimana, cash flow semakin berkurang, situasi semakin dampak ekonominya ya semakin mulai kerasa gitu. Bahkan di level-level pekerja harian itu udah banyak yang berteriak. Nah, bagaimana sekarang kita memulai sesuatu dengan online gitu? Apa yang bisa dikerjakan di rumah? Mulai dari bisnis online, mulai dari makanan, minuman, banyak hal yang bisa kita mulai sebetulnya. Nah, sekarang tinggal teman-teman pilih aja apakah mau berdagang secara online di Instagram, di Facebook, di manapun, di di marketplace, whatever, di mana aja. Banyak teman-teman yang memang usahanya, contoh di area sini tuh ada toko sepatu, jadi mereka udah di online kan. Dan sedangkan yang dari dulu nyaman dengan pelanggan yang datang ke tempat dia, kontak via WhatsApp aja atau telepon aja, sekarang susah dia untuk memulai masuk ke online, jadi kayak terlambat gitu. Sedangkan gue tanya, lu nggak mau main di online aja? Aduh, kayaknya nggak deh, banyak stok barang, nanti habis lah, inilah itulah, jadi agak terlambat gitu. Seperti yang gue bilang di story-nya IG Uncle Joe, zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, kan waktu bulan November gue sempet ikut seminar ya di Semarang sebelum wabah ini terjadi. Bahkan di situ dibilang 2020 akan ada krisis global, dan terbukti krisis global terjadi, men. Saham anjlok dan lain-lain. Terus, dan gue juga bilang dan gue dapetin di seminar itu dibilang juga, bukan ikan besar yang memakan ikan kecil, tapi ikan kecil mengalahkan ikan lambat. Nah, teman-teman, hari ini tuh harus dengan segera, harus dengan cepat, dengan eksekusi langsung to the point, langsung do something gitu. Jangan nunggu-nunggu. Jadi Uncle Joe pun di sini terdampak, tapi gue nggak mau nunggu corona selesai. Gue harus semaksimal mungkin berbuat sesuatu, do something gitu sama bisnisnya gitu. Gak boleh sampai ini
kolaps. Teman-teman lain udah banyak yang tutup, gulung tikar yang udah untuk mulai lagi susah. Banyak banget yang seperti itu. Bahkan sekelasnya ayam kebanggaan Amerika pun itu sekarang udah mulai merumahkan karyawannya, memotong salary-nya 50%. Teman-teman garment di mana-mana semuanya putus kontrak dengan ini dengan itu, semuanya wah mengerikan. Tapi bagi yang low budget ini cukup, kita ada di jalur yang tepat gitu. Kenapa? Karena kita mulai dengan budget yang minim. Kalau mau running cukup kita plus 1 orang asisten itu udah hari ini tuh udah on track banget gitu. Jadi buat teman-teman yang kalian mengerjakan sendiri usahanya plus 1 asisten itu udah on track sekali. Persis seperti apa yang gue lakukan sekarang, karena mau nggak mau kita harus pangkas sebagai pengusaha, kita memangkas labor cost gitu, mau nggak mau karena nggak sanggup gitu, banyak yang nggak sanggup. Jadi ya sekarang udah on track banget kalau kalian sebagai owner atau pemilik bisnisnya sendiri dan butuh 1 orang asisten yang mengerjakan. Ketika asistennya nggak ada, kita yang turun mengerjakan. Udah on track sekali dengan skema seperti itu. Nah sekarang bagaimana nih kita teman-teman mau mulai? Nah gue mau sharing aja, berhubung gue ada di industri minuman F&B, khususnya hanya spesial di minuman, gue mau sharing, mulailah gitu teman-teman untuk mulai membangun brandnya sendiri gitu, mulai membangun jualan online-nya sendiri gitu, untuk supaya uang berputar, cash flow harus berputar. Nah gue langsung to the point aja, gue ngomongin teknis, langsung ke teknis aja, nggak usah banyak cerita. Nah sekarang teman-teman mau bisnis online minuman ya, yang dibutuhkan adalah teman-teman toolsnya, alat-alatnya. Seperti yang kalian tahu, kita butuh yang namanya cup ini. Nah, waktu dulu gue mulai Uncle Joe, cup ini kita nggak perlu disablon, cukup dipakai stiker aja. Jadi di stikerin aja, kita harus low budget. Konsepnya membangun bisnis low budget, khususnya teman-teman yang di rumah. Ya, perlu cup buat menampung airnya. Nah, cup ini ukurannya 12 oz, udah standar sekali 12 oz. Tapi kalau teman-teman kayak lihat minuman yang brand-brand kayak Seduh, kayak Teguk, kayak Minum, kayak Haus dan lain-lain, semuanya ada yang dari 12 oz sampai ke 22 oz. Thai tea gitu ya, yang dum-dum, semuanya itu ada yang di ukurannya dari 12 sampai ke 22 oz gitu ya, ukurannya tinggi. Terus nah ini juga ada nih, ini ukurannya ini 12 oz, ini 16 oz. Teman-teman perlu mengetahui itu ukuran cup, karena dengan tahu ini teman-teman bisa lihat ini mesin cup sealer nih. Ini cup sealer dibutuhkan juga. Ya ini kurang lebih modalnya 700.000 sampai 800.000 ya, investasi di awal untuk mulai berbisnis minuman. Ya. Terus selain cup sealer itu buat dibutuhkan timbangan. Udah pasti teman-teman perlu punya timbangan. Mungkin nggak perlu timbangan yang khusus begini, pokoknya timbangan dapur itu udah cukup mumpuni. Tujuannya apa? Untuk gramasi. Kalau teman-teman tidak menggunakan ini berdasarkan feeling aja, rasa akan tidak konsisten. Ternyata kalau usahanya bagus dan lancar, butuh banget konsistensi untuk soal rasa. Ya teman-teman bisa mengontrolnya lewat gramasi. Lalu apalagi botol. Oke, botol mulai mungkin dari yang plastik dulu. Mungkin kalau udah ada cash flow-nya udah oke, pakai yang glass, yang kaca. Ini pun gue juga stiker kok. Kalau udah punya cash flow yang oke, tetap stiker aja ya. Tetap teman-teman harus berada di small business dan fast, cepat, kecil cepat atau kecil smart. Kita harus benar-benar menghitung detail sekali situasi sekarang. Teman-teman perlu banget untuk menjaga cash flow. Ya. Jadi
Kalau misalkan teman-teman kopi di kopi ya nggak perlu beli mesin dulu, nggak perlu beli mesin espresso, cukup dengan flare ataupun rockpresso. Itu pun di bawah, teman-teman bisa startup dengan angka 5 juta aja udah bisa memulai ya. Kalau tidak di kopi lebih murah lagi, tanpa perlu alat-alat yang mumpuni, cukup pakai peralatan dapur di rumah aja, tinggal beli raw materialnya. Nah, langsung aja dari tools itu kan tadi udah timbangan, mungkin nanti cups atau nanti stiker, terus alat pengaduk, yaitu sendok lah, pakai sendok dulu deh, nggak usah pakai mixer, pakai sendok dulu aja. Nah, itu udah ada, gue yakin di teman-teman di rumah udah ada, di dapur pasti punya, tinggal beli dikit-dikit aja yang dilengkapin. Nah, sekarang raw material. Minumannya tentukan minuman apa. Gua rasa yang lebih simpel ada powder ya, minuman powder aja. Mungkin teman-teman bisa lihat di Tofin. Ini salah satunya powder bubble gum dari Tofin ya. Jadi teman-teman bisa hitung, Tofin itu kan premium ya. Ada juga sih yang lebih murah gitu. Yang oke lah, yang bisa diterima sama orang, lebih murah harganya di kisaran 60 sampai 70 ribu. Cuman teman-teman perlu R&D sebelum dilepas ke pasar. Teman-teman perlu melakukan yang namanya research and development. Jadi R&D-nya harus jalan dulu. Jadi begini loh, contoh misalkan Red Velvet ya, minuman Red Velvet itu kalian harus lihat gitu, perbandingkan powder-powder yang lain itu, mana yang kira-kira warnanya bisa diterima sama kita. Jangan pas dituang warnanya kok pink gitu kayak pewarna gitu, terus warnanya terlalu merah atau apapun. Jadi teman-teman lakukan dulu R&D. Jadi R&D-nya perlu dijalankan. Setelah gitu ya branding, tentukan brandnya, cetak stikernya, jangan polosan cetak stiker walaupun cuma stiker kecil, tapi teman-teman perlu lakukan itu untuk branding. Jadi teman-teman kan perlu yang namanya brand di sosmed nanti ke depannya. Ya, gua rasa gitu aja, cuma sedikit gue pengen bantu teman-teman ngitung. Ya, gue ada kalkulator nih. Kita hitung nih, per cup itu jatuhnya berapa sih, cara ngitung modalnya, ya. Oke, sekarang kita hitung powder. Anggaplah powder kita ambil yang paling mahal itu, yang premium Monin ya. Monin anggaplah 200.000 1 kilo. Berarti dibagi 1.000. Berarti 200 per gram. 200 rupiah per gram. Nah, kita butuh berapa gram dalam satu bentuk minuman? Kita butuh 20 gram. Jadi 200 dikali 20 gram berapa? Berarti butuh powder minuman Monin itu dengan harga 4.000 satu gelas, itu modalnya. 4.000 dia kalau powdernya Monin tanpa gula, nggak perlu pakai gula. Jadi udah tinggal tuang aja. Nah, 4.000 minumnya ditambah cup taruhlah yang non sablon, di stikerin 300 rupiah, tambah 300, 4.300, tambah es batu 100 gram, itu es batu 100 gram paling ya 1.000 deh gitu ya, tambah udah 4.300, udah 5.300, ditambahin susu pakai fresh milk kurang lebih harga anggaplah 15.000 dibagi itu 1 liter bagi 100 mili 1.500. Oke, 6.800. Cup sealer ya, dari mesinnya sama listriknya sama si lembar cupnya itu, mungkin kalau yang polosan jatuhnya per sekali begini itu di angka 200 rupiah. Oke, 7.000 modal HPP-nya, udah susu, udah ini. Nah, sekarang tinggal kita mau jual berapa. Kalau misalkan dengan sekelas Monin ya teman-teman, kalau di kafe itu bisa dijual di angka 28.000 sampai 30.000 ya di kafe, karena kan ada fasilitas wifi, ada AC, tempat duduk yang nyaman, desain interior dan lain-lain. Itu variabelnya banyak dalam menentukan harga si menu minuman. Tapi anggaplah di rumah aja. Kalau di rumah aja ya nggak perlu kita masukkan variabel itu, cukup tenaga kerja dari proses pembuatan sampai selesai itu tenaga kerjanya.
Kita tinggal mau jual berapa? 7.000, anggaplah kita naikin 2 kali lipat, jual 15.000. Berarti teman-teman punya margin itu 8.000, betul, per cupnya. Ya itu pun udah dimasukin biaya listrik sama plastik kantong kresek buat take away, orang take away. Anggaplah 15.000 ya, dikurangin HPP tadi 7.000. Berarti satu cupnya teman-teman punya keuntungan kotor 8.000 per cup. Kalau dalam satu hari kita bisa menjual 100 cup, artinya kita punya per hari 800.000 untuk jual minuman di rumah aja. Jelek-jeleknya deh nggak usah 800.000, setengahnya aja 50 cup per hari dibagi 2, 400.000 dikali 30 hari. Jadi teman-teman udah punya net keuntungan kotor itu 12 juta. Ini keuntungan kotornya. Lumayan nggak buat di era pandemi seperti ini? 50 cup per hari dengan metode low budget, teman-teman bisa mengantongin 12 juta dalam 1 bulan di masa pandemi ini. Nah, gua rasa anggaplah misalkan, aduh kan nggak semudah itu buat brand awal, butuh waktu. Oke, kita bagi 4 aja dari tadi 100 cup, 25 cup aja keuntungan ya. 25 cup dikali 7.000, 8.000. 200.000 per hari, 200.000 buat uang berputar. Jadi teman-teman di industri minuman dan makanan, gua rasa untuk lossnya itu cukup kecil. Jadi teman-teman siapkan produknya, foto yang menarik, taruh di sosmed. Karena ikan kecil sama ikan besar hari ini itu nggak ada bedanya. Foto semakin bagus, orang nggak tahu mana yang kecil mana yang besar. Sekarang kita ada di medan yang sama, di pertempuran yang sama, baik itu brand besar maupun brand kecil. Sekarang tuh ikan kecil mengalahkan ikan lambat. Kalau teman-teman yang lain tuh lambat, itu pasti kita bisa melewatinya. Ya, itu tinggal dibagi aja. Anggap kalau ada income 200.000 per hari, lumayan loh di era sekarang, dikerja di rumah. Work from home gitu ya, daripada kita keluar uang mulu, jajan-jajan mulu, lebih baik kita putar otak bagaimana caranya supaya cash flow berputar, sehingga teman-teman bisa melewati masa pandemi ini dengan survive. Jadi kita bisa lumayan lah gitu, bisa tetap bertahan ya. Kalau gue sendiri udah nyiapin kayak singkong ya di kebun, nanam singkong. Tinggal tunggu tukang kebun ngasih kabar, komandan udah mau panen nih, nah gitu. Paling gue bikin tape, bikin singkong buat makan. Jadi memang intinya tetap harus low budget ya. Startup kedai kopi low budget tuh memang harus ya low budget gitu. Jangan kita investasi besar-besaran. Yang sekarang investasi besar-besaran yang baru buka kemarin-kemarin, mungkin hari ini cukup menyesal, mungkin hari ini cukup terpukul gitu. Yang sampai 5M, 6M buat membuka satu restoran baru. Tapi ya semua level punya kesulitan dan tantangannya masing-masing. Gue nggak bilang itu salah, tapi hari-hari ini justru jadi tantangan tersendiri gitu. Ya, dan cukup berat gue yakin. Oke, gue rasa itu aja sharingnya. Gue nggak punya kemampuan ngedit sampai bikin yang slide gitu. Jadi langsung ngomong gini aja. Teman-teman semoga bermanfaat untuk sharingnya. Gue rasa teman-teman bisa survive. Pasti ada jalan. Siapkan produknya. Sekarang sosmed, taruh di sosmed itu udah gratis gitu. Jadi mulai aja dulu dengan low budget, nggak perlu khawatir. Nanti ngebangun marketnya pelan-pelan, mulai dari kontak keluarga kita, saudara kita, mulai dari teman-teman kita, mulai ke pasar yang lebih jauh lagi. Hari ini Uncle Joe dengan skema online, gue udah bisa menjangkau yang tadinya nggak kepikiran pasarnya ya.
Jadi kan gue di Bogor nih, di Bogor itu ya gue pikir cuma jualan di Bogor doang gitu. Untuk jualan minuman khususnya kopi gitu ke luar Bogor, gue pikir kayaknya enggak deh gitu, nggak mungkin gitu. Ternyata permintaan Jabodetabek, gue hari ini bisa kasih free ongkir. Jabodetabek loh, Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, Tangerang, ada lagi Citayam, Cilebut, terus sampai ke Cisarua, yang tempat-tempat yang kayaknya nggak mungkin orang beli gitu. Malah sekarang orang beli dan free ongkir, gue kasih gratis ongkirnya karena ada layanan-layanan yang memungkinkan untuk itu. Wow, dan nggak pernah gue sangka marketnya ada ternyata. Jadi sekarang bukan saatnya kita mengeluh atau menunggu, do something, stay small, dream big. Kalian pasti punya masa depan yang cerah. Begitu kata Robert Kiyosaki. Oke, gue rasa gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.